Renungan Harian Minggu Biasa ke-30. Hanya ada satu perintah yang harus ditaati, yakni cinta kasih. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran bab 22 ayat 21-27. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika bab 1 ayat 5c-10, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 22 ayat 34-40. Saudara-saudariku terkasih, dalam abad ke-8 sebelum Masehi, dalam masa pemerintahan komunis berkuasa di Eropa termasuk di Indonesia, dan teristimewa dalam COVID-19 ini menyebabkan terjadinya goncangan-goncangan dalam berbagai bidang, ekonomi, pendidikan, dan juga goncangan iman. Goncangan-goncangan ini mengakibatkan banyak orang menderita dan kehilangan harapan hidupnya, kehilangan masa depannya. Dan yang lebih menderita adalah orang-orang kecil dan miskin. Terhadap kenyataan ini ada gerakan solidaritas untuk membantu mereka yang menderita dan berkekurangan, baik dari pihak pemerintah, gereja, LSM, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Mengapa semua pihak terpanggil untuk mewujudkan gerakan ini? Jawabannya adalah perintah kasih. 3 bacaan hari ini juga mengajak kita untuk mewujudkan perintah kasih ini. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama, penulis kitab Keluaran mengemukakan isi perjanjian Allah dengan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Allah berjanji bahwa Ia akan menghantar bangsa Israel sampai ke tanah terjanji Kanaan dan akan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Namun syaratnya adalah mereka harus mentaati 10 perintah Allah dan bertanggung jawab untuk memperhatikan orang-orang asing, para janda, yatim piatu, dan orang-orang miskin. Bila mereka melakukan 2 tindakan ini, maka mereka dapat mewujudkan perintah kasih, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Wujud dari tindakan ini bersumber dari Allah sendiri. Belas kasihan Allah terhadap manusia yang menderita. Karena itu, Paulus lebih lanjut memberikan nasihat kepada seluruh umat beriman untuk tetap menyerukan warta gembira dalam memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka yang menderita. Menurut Paulus, bila hal ini tidak dilaksanakan oleh seorang beriman, maka akibatnya akan lebih fatal. Banyak orang akan meninggalkan gereja, meninggalkan imannya, dan mulai bertindak tidak sesuai dengan ajaran iman, yakni cinta kasih. Apa yang dicemaskan oleh Paulus terjadi pada akhir-akhir ini. Banyak tindakan ketidakadilan, pemerasan, banyak juga yang tidak setia lagi pada ajaran gereja dan ajaran imannya. Untuk menanggapi 2 situasi yang dikisahkan dalam bacaan pertama maupun bacaan kedua, serta pertanyaan dari orang Farisi yang ingin mencobai Yesus, Yesus memberikan jawaban yang sangat jitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Jawaban Yesus ini menjadi inti dari kehidupan dan pewartaan gereja, dan inti dari semua hukum yang berlaku, yakni hukum kasih, kasih terhadap Allah dan kasih terhadap manusia. Kasih terhadap Allah menjadi hukum yang paling utama, karena seluruh hidup manusia dan apa yang diperoleh manusia untuk kehidupannya bersumber dari Allah. Allah menjadi pemilik dan penguasa. Dan hukum yang kedua adalah kasih terhadap manusia. Manusia juga harus mendapat porsi yang sama dalam pelayanan gereja dan masyarakat. Cinta kasih terhadap Allah dan manusia harus menjadi tolok ukur dari segala tindakan kita. Tindakan kita harus menghadirkan kasih dan kebaikan dari Allah. Kasih yang diajarkan oleh Allah sejak awal mula dan ditegaskan lagi oleh Yesus sebagai hukum utama dan pertama dari semua hukum, sifatnya tidak egois. Ia merangkul Allah dan manusia.
Bila kedua hukum ini tidak diperhatikan oleh manusia, maka runtuhlah pula kehidupan manusia itu sendiri. Dan bila hal-hal lain lebih dipentingkan daripada hukum kasih, maka hukum itu sendiri kehilangan maknanya. Karena itu, dalam suasana seperti itu, kita diharapkan untuk lebih bijaksana dalam kehidupan, sikap dan tindakan kita. Semua aspek kehidupan haruslah diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan seimbang antara satu dengan yang lain. Perhatian terhadap Allah dan manusia juga harus seimbang. Dengan ini kita akan menemukan nilai luhur dari kehidupan dan pelayanan kita. Mari kita berjuang. Amin.